Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai anuitas biasa. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Winarani Putri dari kelompok 2. Nah, pernahkah kalian memperhatikan orang tua atau kakak kalian membayar cicilan motor atau mobil? Kalau kalian perhatikan, jumlah yang dibayarkan setiap bulannya biasanya selalu sama kan? Nah, sistem pembayaran seperti itulah yang dalam matematika keuangan disebut dengan anuitas. Berdasarkan slide ini, secara definisi, anuitas adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan uang dalam jumlah tetap secara berkala. Contoh sederhananya begini, misalkan kalian mengambil kredit motor dengan cicilan 1.500.000 per bulan selama 3 tahun. Karena nominalnya selalu tetap yaitu 1,5 juta dan dibayarkan secara rutin setiap bulan, maka sistem ini sudah memenuhi syarat sebagai anuitas. Agar lebih jelas, mari kita lihat 3 ciri khas utama anuitas yang ada di slide. Yang pertama ada besar pembayaran tetap. Seperti contoh motor tadi, angkanya tidak naik ataupun turun, tetap konstan sampai lunas. Yang kedua ada interval waktu tetap. Pembayarannya terjadwal, kalau disepakati bulanan, maka setiap bulan. Tidak boleh bulan ini bayar, lalu bulan depan lompat, lalu bayar lagi. Itu nggak bisa. Yang ketiga, ada jangka waktu yang ditentukan. Ada titik mulainya dan ada titik selesainya, misalnya selama 36 bulan atau 5 tahun. Nah, setelah kita paham apa itu anuitas dan ciri-cirinya, pasti muncul pertanyaan, terus anuitas biasa itu apa? Bagaimana cara kita menghitung pembagian antara bunga dan angsuran pokok di dalam jumlah yang tetap tersebut? Untuk menjawab itu, materi selanjutnya mengenai definisi, rumus, dan perhitungan akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya. Pada slide ini kita membahas pengertian anuitas biasa. Anuitas biasa atau ordinary annuity merupakan suatu bentuk anuitas di mana pembayaran atau penerimaan dilakukan pada akhir setiap periode. Artinya, pembayaran tidak dilakukan di awal periode, melainkan setelah satu periode waktu berlalu. Misalnya, di akhir bulan atau di akhir tahun. Konsep anuitas biasa banyak digunakan dalam dunia keuangan karena mencerminkan sistem pembayaran yang umum diterapkan di masyarakat. Contoh penerapan anuitas biasa dapat kita temui pada pembayaran cicilan KPR, pembayaran bunga obligasi, serta cicilan kredit kendaraan bermotor. Dengan memahami anuitas biasa, kita dapat mengetahui bagaimana sistem cicilan dan bunga pekerjaan dalam waktu tertentu. Selanjutnya pada slide ini dijelaskan komponen utama dalam perhitungan anuitas. Terdapat 4 variabel penting yang digunakan dalam menghitung anuitas. Yang pertama adalah R atau periode payment, yaitu besar angsuran yang dibayarkan secara rutin pada setiap periode. Yang kedua adalah I atau interest rate, yaitu tingkat suku bunga yang dikenakan pada setiap periode pembayaran. Yang ketiga adalah N atau number of periode, yaitu jumlah keseluruhan periode pembayaran, misalnya jumlah bunga atau tahun selama cicilan berlangsung. Dan yang terakhir adalah PF atau FP, yaitu nilai sekarang atau nilai masa depan dari rangkaian pembayaran anuitas tersebut. Keempat komponen ini sangat berkaitan dan sangat penting untuk menentukan besarnya cicilan maupun nilai total pembayaran anuitas. Perkenalkan, nama saya Radita Nadia Ayu. Di slide ini saya akan membahas tentang nilai sekarang. Nilai sekarang digunakan untuk menghitung berapa nilai total dari pembayaran yang dilakukan jika ditarik ke masa sekarang. Biasanya konsep ini dipakai untuk menghitung jumlah pinjaman. Rumusnya adalah PF sama dengan R dikali 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N dibagi I. Rumus ini digunakan untuk mengetahui berapa besar pinjaman yang bisa kita ambil berdasarkan kemampuan cicilan, misalnya cicilan bulanan. Contohnya, saat kita mau kredit motor atau rumah, bank menghitung pinjaman dari cicilan yang sanggup kita bayar tiap bulan. Selanjutnya adalah nilai masa depan. Nilai masa depan digunakan untuk menghitung total tabungan atau investasi di masa depan dari setoran rutin yang kita lakukan. Rumusnya adalah FV
sama dengan R dikali 1 ditambah 1 pangkat N dikurang 1 dibagi I. Rumus ini dipakai untuk mengetahui berapa total saldo tabungan setelah menabung rutin selama beberapa tahun. Misalnya kita menabung setiap bulan, maka rumus ini membantu menghitung berapa uang yang terkumpul di akhir periode. Halo, saya Kenti Nur Afifah dan saya di sini ingin menjelaskan tentang contoh kasus present value dan future value. Present value itu nilai uang saat ini dari pembayaran yang dilakukan di masa depan. Di contoh ini, Budi ingin membeli laptop dengan cara mencicil Rp500.000 setiap akhir bulan selama 12 bulan dengan bunga bank 1% per bulan. Walaupun kalau dihitung total cicilannya menjadi Rp6 juta, nilai uang tersebut tidak sama dengan nilai uang sekarang karena adanya pengaruh bunga. Oleh karena itu, perhitungannya menggunakan rumus present value anuitas biasa karena pembayarannya dilakukan secara rutin dan di akhir periode. Dari hasil perhitungan, diperoleh harga tunai laptop saat ini sekitar Rp5.527.500. Artinya, nilai cicilan Budi jika dihitung ke nilai sekarang adalah sebesar itu. Selanjutnya, future value. Future value adalah nilai uang di masa depan dari sejumlah uang yang disimpan sekarang. Pada contoh ini, Siti menabung Rp1 juta setiap akhir tahun selama 3 tahun dengan bunga sebesar 5% per tahun. Karena tabungan dilakukan secara rutin dan di akhir periode, maka digunakanlah rumus future value anuitas biasa. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah yang akan dimiliki Siti setelah 3 tahun, termasuk bunga. Maka hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa total uang Siti setelah 3 tahun adalah sebesar Rp3.152.500. Jumlah ini lebih besar dari total tabungan karena adanya bunga yang menambah nilai uang. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah. Saya akan menjelaskan perbedaan dengan anuitas di muka, karakteristik anuitas biasa dan anuitas di muka. Waktu pembayarannya pada akhir periode dan pada awal periode. Contoh, pinjaman bank, KPR, sewa kontrakan, premi asuransi. Nilainya lebih kecil, lebih sedikit karena bunga, lebih besar karena mengedap lebih awal. Kesimpulannya, anuitas biasa adalah instrumen penting dalam perencanaan keuangan pribadi maupun bisnis. Kunci utamanya adalah pembayaran dilakukan di akhir periode. Pemahaman rumus PV dan FV membantu kita mengambil keputusan finansial yang lebih cerdas, membandingkan pinjaman atau target investasi. Itu tadi presentasi kami tentang anuitas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.